wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas nggak? Jelas, Kiai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Julasaun al-fadil, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu pertanyaan terkait dengan soal istinbatul ahkam di lingkungan Nahdlatul Ulama atau mekanisme pengambilan sebuah keputusan hukum di kalangan atau di lingkungan Nahdlatul Ulama. Namun sebelum saya masuk untuk menjawab pertanyaan tentang mekanisme atau bagaimana sebuah keputusan hukum diputuskan di Nahdlatul Ulama, pertama-tama kita harus memahami bahwa kerangka berpikir Nahdlatul Ulama adalah kerangka berpikir bermadhab. Itu menurut saya penting dicatat. Pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya? Karena itu muncul pertanyaan, kalau dikatakan bahwa kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir bermadhab, maka pertanyaan yang paling mendasar, bagaimana sebenarnya hukum bermadhab itu dalam pandangan NU? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa NU itu pada dasarnya yang sudah maklum ya, yang sudah maklum bahwa di dalam sisi akidah NU itu mengikuti cara pandang yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sementara secara fikih itu mengikuti salah satu daripada 4 madhab, dan yang secara tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini sebenarnya bukan pandangan yang baru kan. Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya di dalam kitab Nihayatul Zain itu sudah memberikan satu kesimpulan yang walhasil kira-kira annal Imam Asy-Syafi'i wa nahwahu hudatul ummah fil furu' itu. Dan seterusnya itu. Itu bagian yang kemudian menjadi konstruksi bermadhab itu menjadi ciri khas daripada Nahdlatul Ulama. Dalam bidang fikih misalnya begitu. Pertanyaan yang paling mendasar itu bagaimana sebenarnya itu mengikuti salah satu daripada 4 mazhab. NU sebagaimana diketahui bersama itu sering dikatakan sebagai organisasi yang sangat tradisionalis gitu. Tapi menariknya ketika bicara soal bermadhab, salah satu rujukan penting di dalam menjawab persoalan ini, terutama terkait dengan soal bermadhab mengikuti salah dari 4 madhab, itu menggunakan rujukan tokoh modernis, yaitu Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi. Logika yang dibangun Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi ketika berbicara soal madhab fikih itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi dalam kitabnya Iqdul Jid fi ahkamil ijtihadi wat taqlid, beliau menyatakan falamman darasatil madahibul haqqa bi inqiradi a'immatika illa al madahib al arba'ah allati intashara atbauha kana ittiba'uha ittiba'an lisawadil adam wal khuruj anna khurujan an sawadil adam. Jadi ikutilah as-sawad al-adam atau diterjemahkan sebagai kelompok mayoritas. Ketika mazhab-mazhab yang hak telah punah dengan wafatnya para imamnya, para pendirinya, kecuali 4 mazhab di mana pengikutnya tersebar di seluruh dunia, maka mengikuti salah satu daripada 4 mazhab itu sama dengan mengikuti as-sawadul adam wal khuruj an sawadil adam, dan keluar daripada 4 mazhab itu sama dengan keluar dari kelompok mayoritas. Ini logika yang dibangun. Maka itu pertama-tama pentingnya seperti itu. Baik, sekarang saya akan langsung menukik langsung dalam persoalan. Nggak mungkin ya, karena ini waktunya ada keterbatasan waktu ya, tidak akan mungkin saya menjelaskan secara detail. Tapi secara umum saya katakan bahwa di dalam tradisi NU itu, ketika menghadapi persoalan pertama, di dalam tradisi NU itu kita mengenal ada 3 masail ya. Itu sebenarnya belakangan. Tapi yang jelas begini, secara umum dapat dikatakan bahwa untuk menjawab sebuah persoalan hukum ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah pendekatan kauli yang disebut dengan yang disebut sebagai bermadhab secara kauli, dan yang kedua adalah pendekatan manhaji, bermadhab secara manhaji. Jadi
Pertama pendekatan kauli itu jadi bisa misalnya begini, ketika misalkan ada sebuah sesuatu pertanyaan, suatu persoalan yang sudah bisa dijawab ya, dijawab itu ya, dijawab dengan apa ya, penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, terutama di kalangan NU kebanyakan fikih madzhab Syafi'i ya, yaitu kita langsung mengambil aja, ada kaulnya gitu. Jadi tidak usah macam, diambil aja itu. Ya. Nah, di tengah-tengah itu namanya ada ilhaqi tadi, ada kauli, ilhaqi dan manhaji kira-kira itu kan. Tetapi sebenarnya ilhaqi juga merupakan menurut saya bagian dari manhaji, tapi ada perdebatan lah. Tapi ala kulli hal ada tiga itulah, ada kauli, ilhaqi dan manhaji. Ya, tapi secara umum bisa disebut sebagai kaul bermadzhab secara kaul dan bermadzhab secara manhaji. Itu perdebatan istilah aja. Lah kemudian ketika misalnya ada di dalam kitab-kitab yang kita punyai ternyata ada perbedaan para ulama, maka kemudian pilihannya adalah menggunakan apa? Menggunakan takrir. Takrir itu pada dasarnya lebih kepada sebenarnya apa? Takrir itu sebenarnya memilih di antara pendapat-pendapat tersebut. Itu sebenarnya tarjih. Cuman NU, teman-teman NU, kiai-kiai NU itu tidak menggunakan istilah tarjih. Istilah yang digunakan adalah takrir. Jadi memilih di antara pendapat. Terus banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya ya. Saya tidak akan masuk ke detail teknisnya. Itu saya kira butuh waktu tersendiri kalau kita membahas soal takrir persyaratannya bagaimana, itu butuh waktu tersendiri. Tapi yang jelas memang kadang-kadang juga kita mengambil pendapat yang memang kuat ya, idealnya dalam soal takrir akan diambil pendapat yang kira-kira yang kuat secara dalil dan kuat secara maslahat. Tapi kadang-kadang kita itu juga mengambil pendapat yang kuat dalilnya meskipun maslahatnya lemah. Atau kadang-kadang kita juga mengambil pendapat yang maslahatnya itu kuat ya, dibanding dengan dalilnya gitu. Kita tahu bahwa soal maslahat imam itu merupakan sesuatu yang sangat signifikan, sesuatu yang sangat penting. Misalnya kita bisa melihat pandangan salah seorang ulama At-Tufi. Saya kira teman-teman semua itu rumah kitab sudah familiar dengan tokoh yang disebut dengan At-Tufi itu. Dalam Riayatul Maslahahnya itu Tufi menyatakan bahwa dalam Risalatul riayah fil maslahah itu ya, atau Risalah fil maslahah, beliau menyatakan inna riayatal maslahah aqwa minal ijma' wa yalzamu ayyakuna min adillati syar'i li anna al-aqwa minal aqwa. Itu pun harus dipahami dalam konteks muamalah ya. Jadi menempatkan maslahat sebagai sebuah acuan dalam konteks muamalah, bukan dalam konteks ibadah. Terus kalau misalkan kemudian tidak bisa ditemukan ya, itu sudah takdir nggak memungkinkan, maka kita akan menggunakan ilhaq. Ilhaq itu sebenarnya menyamakan satu kasus yang belum ada jawabannya ya. Jawabannya itu dalam kitab-kitab, istilah kitab-kitab Mu'tabarah dalam NU itu ya, dengan yang sudah terdapat jawaban yang terdapat dalam kitab-kitab Mu'tabarah itu. Salah satu yang menarik itu orang sering kemudian melakukan kritik terhadap ilhaq itu. Tapi sebenarnya ilhaq itu ya bukan istilah baru, istilah lama misalnya. Misalnya kita bisa ada yang menyatakan ilhaq itu belakangan dalam penjelasan ilhaq itu sebenarnya takhrij itu kan. Takhrij sebenarnya itu amal takhrij sebagai ilhaq. Tapi yang jelas istilah ilhaq itu sebenarnya sudah lama. Misalnya kita bisa melihat di dalam kitabnya Ibnu Khaldun ya, di dalam kitabnya Ibnu Khaldun, namanya itu Muqaddimah Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu sangat jelas ketika ngomong soal ilhaqul masail binadhairiha. Dia menyatakan walam masara madhhabu kulli imamin ilman makhsusan inda ahli madhhabihi walam yakun lahum sabidun ilal istihadi wal qiyas fahtaju ila tandiril masail fil ilhaq wa tafriqiha indal istibah ba'dal isnad ilal usul al muqarrarah min madhhabi imamihim. Itu ilhaq. Jadi kalau teman-teman bisa membaca dalam kitab Muqaddimah itu, kita ketika bicara soal terkait dengan soal madhab madhab Maliki itu kan ya. Jadi ketika ilmu setiap imam itu, ketika pandangan setiap imam atau pendapat setiap imam itu atau madhab setiap imam itu menjadi ilmu yang khusus sendiri ya menurut pengikutnya, dan nggak mungkin itu melakukan istihad, maka diperlukan ilhaqul masail binadhairiha, kira-kira gitu sederhananya. Terus kalau misalkan pendekatan ilhaq itu sudah memungkinkan, maka kita menggunakan istihad, pendekatan bermadzhab secara manhaji. Jadi
ya menggunakan pendekatan, ya menggunakan perangkat usul fikih, kaidah fikih, ilmu tafsir, seluruhnya kita istihad lah. Sebagaimana yang telah diputuskan sebagaimana telah diputuskan di Jombang kalau nggak salah, di Jombang itu terkait dengan soal terkait dengan soal metode istimbatul ahkam ya, terkait metode istimbatul ahkam, tetapi yang terkait dengan bermadhab secara manhajian menggunakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh a'immatul madzahib, termasuk juga istighat maqasid. Itu saya kira secara sekilas ya terkait dengan soal pendekatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ketika, atau metode istimbatul ahkam versi Nahdlatul Ulama. Salah satu hal yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui, kita sebenarnya tidak menggunakan istilah istighat loh ya, tapi menggunakan istilah istimbat. Itu istimbatnya pun istimbat jama'i. Itu pun istimbatnya istimbat jama'i. Saya kira itu Mas sebagai pengantar ya. Nanti kita bisa teruskan lebih lanjut. Halo? Terima kasih banyak sebagai pengantar Kiai. Nanti mudah-mudahan selanjutnya akan ada